Selamat malam Mirsa, Anda menyaksikan One on One bersama saya Dwi Anggia. Mirsa, 24 Februari lalu, masyarakat Indonesia menjadi saksi diluncurkannya Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Di sini dengan tujuan untuk memaksimalkan investasi yang dilakukan oleh pemerintah dan juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta menciptakan lapangan kerja. Ada tone atau vibe positif optimisme yang dihembuskan oleh Presiden Prabowo dengan meluncurkan super holding ini. Tapi di antara optimistis ini juga muncul pertanyaan publik atau kegelisahan, keresahan dari masyarakat terkait apakah ini bisa berjalan dengan baik, kemudian bagaimana sistem pengawasannya, dan apa jaminannya bahwa mega project ini akan berhasil. Malam ini saya akan berbincang langsung dengan orang nomor 1 di Danantara, Kepala Badan Pengelolaan Investasi Danantara. Selamat malam Pak Rosan Roslani. Selamat malam Mbak Anggia. Terima kasih loh Pak Rosan, hujan-hujan Jumat datang ke studio TV One. Dengan senang hati. Ya, untuk menjelaskan ini, Danantara, kalau secara harfiah Daya Anagata, ini dari bahasa Sanskerta ya. Daya kekuatan energi, Anagata itu masa depan Nusantara. Ini bisa dibilang bahwa harapan masa depan Indonesia ada di sini, sangat besar. Kita sudah tahu dana atau aset yang akan dikelola 900 miliar dolar atau sampai 14.700-an triliun, bukan dana yang sedikit. Dan rasanya wajar Pak Menteri kalau masyarakat mempertanyakan ini uang-uang kita masyarakat, karena ada 300 triliun ya dari efisiensi anggaran yang dimasukkan akan dikelola. Sebelum nanti Pak Menteri menjawab, mungkin bisa dijelaskan secara singkat kepada pemirsa One on One biar paham dulu ini makhluk apa ini si Danantara ini. Oke, terima kasih Mbak Gi. Memang Danantara ini kan tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Presiden dalam saat launching Danantara itu sendiri, bahwa Danantara adalah badan investasi yang dibentuk oleh pemerintah, yang 100% dimiliki oleh pemerintah dalam rangka termasuk pengelolaan dari BUMN dan investasi yang berkelanjutan, berkesinambungan, dan menjadi salah satu instrumen yang menggerakkan perekonomian Indonesia ke depannya. Ya. Nah, dan dalam hal ini Danantara arahan langsung dari Bapak Presiden kepada kami harus dijalankan dengan tata kelola perusahaan yang benar, good governance, transparansi, dengan akuntabilitas yang tinggi, integritas, dan terakhir penuh dengan kehati-hatian. Itulah arahan langsung dari Bapak Presiden kepada kami. Oke, penuh dengan kehati-hatian. Kalau gitu kita bicara mengenai payung hukumnya ya Pak Menteri ya, regulasinya. Ini publik banyak bertanya. Saya mau menyalurkan pertanyaan publik yang menunjukkan ini nanti bisa diawasinya seperti apa? Bisa diaudit atau enggak? BPK bisa masuk enggak? BPKP bisa masuk enggak di situ untuk mengawasi kinerja? Memang ini baru beberapa hari ya umurnya, tapi ini ekspektasi yang luar biasa sebagai bentuk cintanya publik terhadap Danantara. Ya, sebetulnya malah saya sangat senang gitu ya, bersyukur bahwa perhatian publik itu sangat besar. Ya. Perhatian publik sangat besar itu buat kami menjadi sangat-sangat baik. Karena kenapa? Perhatian besar, mereka ingin tahu sehingga bisa memberikan juga masukan dan feedback kepada kami. Nah, di Danantara itu mungkin perlu ada yang saya uruskan, kan banyak diberita tidak bisa diperiksa KPK, BPK tidak bisa masuk. Saya sampaikan tidak ada yang kebal hukum di negara ini. KPK bisa masuk, BPK ada proyek-proyek PSO juga bisa masuk. Dan di dalam struktur kami ini, mungkin kalau boleh saya sampaikan, Danantara ini yang paling banyak layer-layernya, strukturnya, dan diawasin oleh paling banyak orang. Karena kalau kita jabarkan, ada apa dulu nih? Ada Dewan Pengawas. Oke, ada Dewan Pengawas. Nah, Dewan Pengawas ini kan ketuanya Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, ada Menteri Keuangan, dan yang lain-lain. Kemudian ada Dewan Penasehat. Di Dewan Penasehat ini, itu juga ada penasehatnya, ada penasehat dari dalam dan juga dari luar negeri yang kita bilang global advisors. Dari prominent name juga. Ini kan report langsung ke Bapak Presiden. Ada oversight and accountability committee atau komite pemantau. Langsung di situ ada ketua KPK, ketua BPK, ketua BPKP, ketua PPATK, Kapolri, Jaksa Agung. Kurang apa coba? Mereka Dewan Pemantau yang akan melihat. Iya. Kalau ada penyalahgunaan kewenangan, kalau ada dispute tidak dijalankan dengan sistem prudent kehati-hatiannya nggak jalan, mereka bisa masuk ke situ. Anytime. Mereka dalam komite pemantau.
yang mereka bisa memantau dan memerintahkan anytime untuk masuk kepada Danantara ini. Belum lagi ada layer-layer komite, ada komite resiko, komite investasi, komite etik, komite yang lain-lain di setiap layer gitu. Jadi ini benar-benar perangkatnya kita ambil standarnya sesuai dengan standar internasional dan juga standar yang dimiliki oleh benchmarking dengan sovereign wealth fund di negara-negara lain gitu. Jadi kita benchmarkingnya adalah dunia gitu. Oke. Kalau saya ini tolong dikoreksi Pak Menteri kalau salah ya. Kalau saya baca undang-undang di BUMN yang harus direvisi kemarin, BPK memang bisa masuk, bisa diaudit. Tapi di situ ada catatan dengan persetujuan DPR kalau diindikasikan ada penyalahgunaan. Itu bagaimana? Karena publik melihat kan sekarang DPR kan koalisi pemerintah sangat cukup kuat nih, solid mendukung pemerintahan. Bisa nggak itu menjamin kehati-hatian, goodwill-nya ada nggak di situ untuk mengawasi gitu? Ya, kalau menurut saya itu malah ini bisa anytime, ya kan? DPR bisa memerintahkan setiap saat BPK periksa. Kalau tidak kan itu hanya sifatnya bisa hanya tahunan atau 6 bulanan dari BPK itu sendiri. Sekarang bisa setiap saat. Jadi publik jangan khawatir. Tadi disebutkan kan kalau publik merasa ya iyalah DPR kan koalisi pemerintah semua sekarang. Kalau dibilang wah nggak ada masalah, nggak ada kendala, berarti nggak akan diperiksa. Begitu ketakutannya akan arah ke sana. Ya itu kalau lihat dari satu sisi seperti itu. Tapi kan seperti yang saya sampaikan tadi, di pemantau itu ada semua itu ada di situ. Para ketua-ketua, karena kita ini dan antara lapor langsung ke Bapak Presiden. Jadi semua perangkat yang dimiliki oleh Bapak Presiden ikut mengawasi, ikut memantau jalannya dan antara ini ke depannya gitu. Oke. Nah, berbicara tadi yang melakukan operator dan juga regulatornya. Publik juga mengamati ini Pak Menteri, bahwa di situ ada Menteri BUMN, ada Anda Menteri Investasi dan Hilirisasi. Ini kan sama-sama menteri nih. Yang muncul sekarang ini menteri ngawasin menteri gimana? Kalau kita bicara pengawas sama operatornya, ini kan bicara komisaris dan direksi nih Pak Menteri. Apakah itu nggak menjadi sebuah hambatan nantinya? Buat saya sih nggak masalah sama sekali diawasi oleh menteri. Jangankan diawasi oleh menteri, diawasin oleh di bawah menteri pun selama memang sesuai dengan tupoksinya nggak masalah gitu, nggak masalah. Mau diawasin oleh eselon satunya Kementerian BUMN pun nggak masalah saya gitu. Jadi dan itu spirit yang penting adalah ya kita sama-sama. Kalau ada yang salah ya kita dikasih tahu, kita diberitahu gitu. Tapi yang paling penting adalah kita ini terbuka untuk segala macam, karena ini kan juga bayi yang baru lahir, ya kan? Betul. Bayi yang baru berapa hari umurnya ini? Baru berapa hari. Tapi bayi baru lahir, tapi ekspektasinya sudah tuntutannya tinggi. sudah sangat tinggi. Iya, udah disuruh lari gitu. Nah, kan padahal kan ada step-stepnya mesti merangkak dulu, ya kan? Okay. Yang penting fondasinya ini kuat dan benar. Kenapa dituntut tinggi? Karena nih bayi bawa emas yang banyak sekali gitu Pak Menteri. Jadi itu kekhawatirannya. Nah, kemudian nanti kita juga akan bahas kalau untuk kita bicara BUMN, untuk seorang direksi BUMN itu kan ada fit and proper test Pak Menteri. Nah ini posisinya Anda langsung ditunjuk oleh Presiden. Apa jaminannya bahwa ini akan berjalan dengan baik dan menghasilkan dengan baik? Nanti akan dijawab di segmen selanjutnya. One on One harus jeda dulu sejenak. Kami akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di One on One masih bersama Kepala BPI Danantara Pak Menteri yang juga Menteri Investasi dan juga Hilirisasi. Tadi saya sampaikan kalau kita bicara BUMN, ketika seseorang diposisikan untuk menjadi dirut dan di jajaran direksi itu kan ada fit and proper test Pak. Sementara ini Danantara yang besar, Anda ditunjuk langsung, kemudian wajar rasanya publik bertanya-tanya ini untuk kapasitas, kemampuan dan lain-lain itu jadi pertanyaan publik. Presiden pasti punya alasan tersendiri, tapi Pak Rosan mungkin bisa menjelaskan ke publik bahwa ini akan bisa dijamin bisa berjalan dengan baik. Iya. Ini kan kita kerja sebagai tim ya, kolektif. Memang saya yang ditunjuk langsung ya, karena mungkin pengalaman saya 25 tahun, karir saya itu adalah di capital market dan investasi selama ini. Sebelum kemudian ditunjuk menjadi ketua umum Kadin, kemudian menjadi dubes Indonesia di Amerika, menjadi Wamen BUMN, kemudian jadi Menteri BUMN. Jadi kalau dilihat mungkin ya alhamdulillah cukup variasinya. Ya, tour of duty-nya banyak. Banyak. Ya. Tapi yang ingin saya sampaikan,
tim yang kita pilih dan kita bentuk, yang kita akan susun ini itu juga kita dibantu oleh HR dan juga oleh headhunter dari dalam dan luar negeri. Jadi kita semua akan ambil putra-putri terbaik yang ada di Indonesia dan juga ada yang terbaik yang ada dari ASEAN dan juga dari dunia. Kita terbuka gitu karena di dalam undang-undangnya kita memang bisa juga mendapatkan manajemen tim dari luar. Jadi kita akan memilih yang terbaik karena ini kan kembali lagi masalah trust ya. Kalau dilihat susunan manajemennya ini ternyata memang mempunyai track record yang jelas, ekspertisnya jelas, itu kan menumbuhkan rasa confidence atau keyakinan dan kepercayaan publik. Jadi ini kita sedang susun, insya Allah akan segera terbentuk. Oke. Sistem organisasinya, strukturalnya masih disusun, masih dibentuk. Tapi publik sudah bertanya-tanya nih Pak, ini akan seperti apa sih bentuk pengelolaannya, kerjanya Danantara ini akan seperti apa? Bisa dijelaskan nggak Pak? Karena kita tahu kan akan masuk 7 holding BUMN yang besar. Apakah ada tambahan lagi di luar itu nantinya atau seperti apa? Ya, dalam waktu 1 bulan ini kita akan selesaikan semua pemindahan dari ownership ke Danantara, kepemilikan ke Danantara dari semua BUMN yang ada. Jadi tidak hanya 7. Oke. Dan itu kita tetap mengacu kepada undang-undang yang ada, termasuk undang-undang pasar modal, OJK, karena kan beberapa dari perusahaan itu adalah perusahaan publik. Jadi kita ikuti semua aturan yang ada. Termasuk undang-undang pasar modal dan aturan main dari OJK. Ya. Setelah dimasukkan semua, termasuk aset dan lain-lain ya Pak, under manajemen nanti dari Danantara, apa yang akan dilakukan? Bentuk bisnis seperti apa sih yang akan dibuat nantinya sehingga ini akan menghasilkan high return nantinya? Ya memang tentunya kita ingin meningkatkan value creation dari BUMN itu yang ada, optimalisasi dari perusahaan BUMN itu yang ada. Dengan menjalankan kembali lagi yang diarahkan langsung oleh Bapak Presiden dengan kuncinya tata kelola perusahaan yang benar, good governance, I think itu kuncinya, dan secara transparan, prudent, akuntabilitas tinggi dan integritas itu menjadi pegangan kami karena memang harus seperti itu gitu. Nah, tentunya kita akan melihat karena kita juga di satu sisi kita ada operation BUMN, satu sisi kita juga akan melakukan investasi. Ya. Nah, dua hal ini kan adalah dua hal yang saling berhubungan erat di dalam Danantara ini karena BUMN ini menghasilkan dividen dan dividen itu yang akan diberikan kepada investasi untuk diinvestasikan kepada industri atau proyek-proyek yang berdampak besar, berdampak positif dan juga mempunyai dampak dalam percepatan perekonomian Indonesia ke depan serta membangun lapangan pekerjaan nanti. Dan yang paling penting baru saya mau menuju ke situ, dan yang paling penting adalah membuka job creation atau membuka lapangan pekerjaan yang berkualitas. Oke. Itu. Kalau kita bicara umur memang masih baru, tapi mungkin ini karena saking tingginya ekspektasi publik, mungkin bisa dijelaskan nggak sektor industri apa saja nih akan dimainkan dalam Danantara? Kalau Pak Presiden kan menyebut bahkan ada hilirisasi, industrialisasi dan lain-lain. Konkretnya seperti apa Pak? Jadi kelihatan nih publik melihat, oh iya nanti dana ini akan dikelola di industri ini, akan menciptakan lapangan kerjanya seperti apa gitu. Oke. Ya memang salah satunya di hilirisasi, di renewable di energi baru terbarukan dan yang lain-lain. Tapi saya contohin deh biar lebih konkret ya. Misalnya hilirisasi. Kita tahu kita melakukan hilirisasi ini yang mungkin yang paling banyak adalah nikel. Ya kan yang mungkin masyarakat umum sudah lebih banyak mendengarnya ya. Dari nikel itu menjadi produk turunannya itu apa sih gitu. Salah satunya adalah EV battery atau electric vehicle battery. Ya. Nah, dari electric vehicle battery ini kemudian industri-industri kan banyak. Nah, itu langsung jadi baterai ya. Jadi baterai. Di situ ada banyak proses di situ. Ada prosesnya gitu dari kita mesti ada tambang nikelnya, kemudian kalau saya sedikit ngomongin ada nikel matte, nikel sulfat, prekursor, katot, anode, baru sel batery, battery pack, recycle battery. Nah, itu semua kan memerlukan investasi dan itu adalah investasi jangka panjang. Investasi yang menimbulkan pekerjaan yang berkualitas. Investasi yang sustainable.
yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Nah, dan itu adalah investasi yang demand-nya sangat tinggi dan dibutuhkan oleh seluruh dunia. Kita bicara pasar global ini. Kita bicara pasar global gitu. Nah, dan itu kita bisa lakukan dan kita sudah mulai. Nah, jadi salah satu saya bicara hilirisasi apa? Yaitu. Karena rentetan dari setiap industri itu ada gitu ya. Nah, itu konkretnya. Kalau saya bicara tentang energi baru terbarukan, kalau kita bicara potensi yang kita itu salah satu yang paling besar. Berapa? Kurang lebih 3.600 gigawatt. Yang terpasang sekarang kapasitasnya itu baru 14,3 gigawatt. Less than kurang dari 1%. Masih ada banyak yang masih ada dari solar, ada dari hydro, ada dari geothermal. Geothermal ini sangat menarik. Kenapa? Kita mempunyai reserve geothermal terbesar di dunia, terutama di Jawa dan Sumatera. Jadi karena di saat bersamaan pemerintah Indonesia ini kita udah committed untuk, saya lompat sedikit nih, net zero emisi pada tahun 2060. Nah, kita kan harus ada planningnya, harus ada strateginya bagaimana kita mengarah ke net zero itu pada tahun 2060. Itu untuk apa? Untuk kepentingan anak cucu kita, ya kan? Mereka akan hidup lebih baik, udara lebih baik, kesehatan lebih baik. Jadi hal-hal itu, dan kita pun akan investasi di mana? Bidang kesehatan contohnya juga. Kenapa bidang kesehatan? Bidang kesehatan ini memang return-nya itu juga salah satu untuk di dunia ini yang baik. Tetapi dampaknya juga sangat-sangat positif untuk Indonesia. Kenapa? Untuk pembangunan rumah sakit berstandar yang baik, kemudian untuk farmasi, healthcare industri kita kan memang, mohon maaf, memang masih agak ketinggalan, ya kan? 90% kita masih impor raw material dari luar, sehingga harga-harga obat kita relatif bisa dibandingkan dengan negara lain atau dengan India mungkin masih agak lebih tinggi. Nah, hal-hal itu yang kita bisa lakukan dengan adanya Danantara ini. Oke, termasuk nanti masuk ke sektor manufaktur juga, pangan juga seperti apa? Mungkin bisa didetailkan secara sederhana, Pak Menteri. Untuk masuk ke, kita akan masuk ke industrialisasinya juga. Karena kita meyakini negara kalau ingin mempunyai pertumbuhan yang berkesinambungan dan berkelanjutan, ya industri harus tumbuh dan berkembang gitu. Nah, kalau kita lihat berapa tahun terakhir ini kan kontribusi industri terhadap GDP kan makin turun nih, di bawah 20%, 18%, padahal dulu pernah 27-28%. Nah, itu yang kita coba sempurnakan lagi ke depannya. Apa yang dilakukan untuk bisa itu? Di saat tadi Anda bilang industri lagi turun, Danantara dibangun untuk bisa menggenjot industri. Langkah konkretnya seperti apa itu, Pak Menteri? Tapi nanti dijawab. Kita jeda dulu sejenak. One on One akan kembali sesaat lagi. Kita kembali di One on One bersama saya Dwi Anggia dan masih bersama Kepala BPI, Pak Rosan Roslani. Tadi sudah dijelaskan potensi industri apa saja yang akan dikelola di bawah nanti Danantara. Nah, sekarang kita berbicara mengenai asetnya Danantara nih, Pak Menteri. Tadi disebutkan ini 100% aset BUMN akan under manajemen dari Danantara. Bisa dielaborasi nggak, dijelaskan itu akan seperti apa pengelolaannya dan nanti fungsi BUMN akan seperti apa, Pak Menteri? Ya, memang Danantara ini akan memiliki 99% dari semua BUMN yang ada, dan 1% dimiliki oleh Kementerian BUMN. Tapi 1% ini adalah saham syariah atau saham merah putih. Jadi BUMN ini mempunyai peran tetap sangat luar biasa karena kita harus juga menyusun anggaran, program, kemudian juga dengan BUMN itu mereka mempunyai hak untuk melakukan rules, penetapan komisaris dan direksi, dan hal-hal yang sifatnya adalah pengawasan. Jadi ini menurut saya adalah suatu hal yang positif ya. Jadi kita pun diawasin juga oleh Kementerian BUMN. Jadi kalau ada yang menyebutkan kalau ada Danantara, jadi BUMN fungsinya apa? Jelas di sini ya, tetap ada fungsinya dengan saham Dwi Warna 1% saham tadi. Dwi Warna. Itu dengan punya kekuatan yang juga cukup besar di situ ya, artinya tidak dilepaskan sendiri BUMN-nya. Nah, kita berbicara aset 1.900 miliar, 14.700 triliun itu bukan jumlah yang sedikit. Oh iya, yang besar. Wajar rasanya ketika publik akan bertanya-tanya, kekhawatiran ini duit mau diapakan, ini bentuknya seperti apa, jangka waktu berapa lama nanti akan bisa menghasilkan keuntungan. Karena nanti kan dividennya BUMN ini akan masuk dikelola Danantara.
nggak masuk ke APBN ya Pak Menteri ya? Ya. Correct me if I'm wrong. Ya Kak, itu betul. Karena memang struktur Danantara yang dibentuk ini bisa mengelola sendiri dividen yang dihasilkan oleh BUMN ini. Jadi kita bisa mengelola sendiri yang memang rencananya untuk dipergunakan untuk investasi yang mempunyai dampak positif dan besar terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia yang seperti saya sampaikan, terutama yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Gitu. Nah, asetnya memang aset yang sangat besar ini. Dan kembali lagi buat saya perhatian pemerintah masyarakat sangat besar itu juga membuat kita kan juga makin lebih hati-hati gitu. Jadi ya. Beban juga nih, semua mata tertuju kepada Danantara. Enggak nih. Sih, kalau beban sih enggak. Lebih pada hati-hatinya ya, justru itu kan sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa kita juga harus hati-hati gitu kan. Ya, karena aset ini adalah milik siapa? Bapak Presiden selalu bilang, aset ini milik siapa? Milik rakyat Indonesia gitu. Milik rakyat Indonesia yang harus dioptimalkan, dikembangkan baik secara nilainya, kemudian asas manfaatnya, nah ini paling penting, asas manfaatnya terutama dalam bidang penciptaan lapangan pekerjaan, sehingga keberadaan Danantara ini akan menjadi salah satu instrumen yang sangat-sangat besar, sangat-sangat vital ke depannya dalam banyak hal termasuk tentunya pertumbuhan perekonomian Indonesia ke depannya. Oke, Pak Menteri tadi disebutkan ini aset negara yang dikelola, aset milik rakyat juga. Artinya ini kalau misalnya kita kalau berbisnis itu kan berbicara dua nih, sukses banget atau nanti hancur banget, boncos banget gitu kan bahasanya masyarakat. Nah ini kalau seandainya sukses ini akan tentu menambah keuntungan untuk negara. Tapi kalau kita berbicara worst come to worst-nya, ketika gagal ini akan kegagalan kerugian negara jatuhnya atau kerugian badan atau seperti apa? Yang memang di Danantara ini apabila kita sudah melakukan investasi sesuai dengan bisnis praktis yang benar, sesuai dengan aturan yang benar, sesuai dengan lapisan-lapisan yang ada seperti melalui komite investasi, komite audit, kemudian hal-hal lain yang sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, ya namanya bisnis itu pasti ada aja. Ada resiko. Resiko kerugian itu ada. Tetapi selama itu kita lihat adalah resikonya yang terhitung atau calculated risk, ya kita mempunyai parameter-parameter yang kita bikin, kita bentuk. Tapi kalau masih jadi kerugian, ya kadang-kadang kita investasi mungkin 50 yang kita investasi, 1 mungkin rugi, ya tapi kan yang mesti dilihat kerugian itu karena apa. Yang penting bukan karena kepentingan, ada benturan kepentingan, ada niat-niat. Bukan ada kesengajaan di sana. Iya, jadi memang semua proses sudah dilakukan, ya namanya bisnis nggak semua untung. Kalau semua untung, menurut saya wah itu menjadi nggak pernah ada di dalam dunia ini bisnis high risk high return pasti tidak pernah tidak rugi itu pasti ada mungkin 1-2 yang rugi, tapi harus lihat secara keseluruhannya, harus lihat secara asas manfaatnya itu apa, dampak kepada penciptaan lapangan pekerjaannya sebagaimana, mungkin itu. Artinya di sinilah tadi yang Pak Menteri bilang bahwa ini tetap bisa diaudit loh. Kalau memang sudah melewati tahap itu dan tidak ada hal-hal yang dilanggar, ya silahkan diperiksa. Kalau ada dilanggar pun tetap bisa masuk di situ kan ya. Iya, kita transparan kok, sangat-sangat transparan. Makanya penting untuk Danantara melakukan semua sistem dengan sangat hati-hati tadi itu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari publik ya Pak Menteri. Kemudian ada juga beberapa kali disebutkan bahwa ini akan seperti Temasek Holding nantinya atau Kasanah yang dimiliki Malaysia. Tapi kita juga tahu Temasek ada EV kemarin sempat rugi juga gede itu. Resiko-resiko itu juga sudah terkalkulasi atau dipikirkan nantinya ya? Iya, kan resiko itu yang penting buat kami adalah resiko yang terhitung, yang calculated risk. Bagaimana kalau ada resiko itu terjadi, mitigasinya seperti apa, penanggulangannya seperti apa. Nah itu yang kita siapkan, itu yang kita atur dalam peraturan yang ada. Jadi kita juga tidak menerka-nerka gitu seperti apa. Karena sovereign wealth fund dimanapun di dunia pasti ada masa-masa returnnya itu mungkin tidak sebagus waktu sebelumnya atau lebih bagus. Karena kembali lagi ini kan tergantung juga dengan adanya pengaruh geopolitik, geoekonomi, force majeure, dan yang lain-lain. Tapi apabila itu ada dalam kontrol kita, yang kita bilang calculated risk itu kita sudah perhitungkan secara matang, secara baik dan benar, ya itu akan menjadi business judgment tersendiri gitu, Mbak. Ya. Berapa target waktu Pak Menteri yang diberikan bahwa ini akan memberikan hasil yang bagus untuk Indonesia? Kita memang bicara baru 4 hari ini dibentuk, tapi kan sudah ada strategi ke depannya seperti apa?
Iya. Buat kami yang paling penting adalah fondasi yang kita taruh itu adalah fondasi yang baik dan benar. Itu dulu, karena fondasinya ini harus kuat, karena ya mengelola aset 900 miliar dolar ini kita nggak bisa main-main, and we don't want to take any risk. Gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara misalnya projectnya, ya kita udah, ini sambil bersamaan kita sudah lihat ada beberapa project yang on the pipeline, yang kita sudah lihat, kita sedang mulai review, ya, baik dari dalam maupun luar negeri, terutama tapi dalam negeri ya konsentrasi kita ya. Walaupun kita diizinkan untuk berinvestasi di luar negeri juga, tapi fokusnya sekarang di dalam negeri, terutama yang itu parameter kita ya, sesuai dengan parameter yang ada gitu ya, baik dari segi rate of return, kemudian dari segi berapa parameter lainnya, dampak ketenaga kerja berapa banyak, dan yang lain-lainnya juga. Tapi tidak tertutup juga untuk menarik investor dari luar kan? Oh iya, justru dengan ada Danantara ini, kan saya bicara juga dengan investor luar ya. Bagaimana respon pasar? Respon mereka, ya namanya awalnya tuh netral, saya bilang. Netral, tapi begitu mereka kita kasih tahu mengenai Danantara ini, pandangan mereka tuh boleh saya bilang tuh menjadi positif gitu. Karena mereka bilang, oh now you also put skin on the game gitu. Jadi you bukan hanya invite kita untuk invest, tapi you juga invest bareng. That's build confidence. Nah, itu build keyakinan kita untuk investasi Indonesia, karena ya you juga taruh uang juga begitu. Jadi itu menambah keyakinan dari segi investor yang melakukan investasi atau foreign direct investment ke Indonesia gitu ya. Kalau tadi Pak Menteri bilang itu menambah kepercayaan diri investor asing, tapi kita bicara fakta nih Pak Menteri, dalam 4 hari terakhir, seminggu terakhir IHSG kita agak jeblok. Untuk 3 tahun terakhir ini paling rendah, 5% penurunannya, koreksi hampir 150 poin lebih. Bagaimana menjelaskan itu? Dan belum lagi dana asing yang juga mulai keluar dalam 1 pekan terakhir. Kan tadi saya bilang itu investor yang foreign direct investment, yang itu yang melakukan investasi langsung. Kalau mereka melakukan investasi langsung berarti apa? That's a long term commitment. Kalau long term commitment artinya apa? Mereka lihat, oh Indonesia ini kedepannya promising, otherwise mereka nggak bakal invest di Indonesia. Itu yang pertama. Kedua, ini yang kita lihat yang keluar itu kebanyakan adalah investor di bursa saham, di capital market, ya, yang dimana mereka ada portfolio investors. Nah, kenapa sih ini mereka pergi? Faktornya apa ya? Secara keseluruhan bukan hanya di bursa Indonesia, di bursa Asia pun itu memang mengalami hal yang sama, penurunan. Mereka sama-sama keluar. Nah, memang di Indonesia ditambah lagi salah satu patokan dari para saya bilang ini portfolio investor nih kalau yang buat pasar modal. Ini dari Morgan Stanley indeks kita itu diturunin, sedangkan patokan dari investor dunia itu pertama adalah Morgan Stanley Index. Nah, begitu itu kita diturunkan sedikit, dampaknya adalah beberapa investor besar langsung tarik dananya. Net sell iya, jadi langsung. Tapi buat saya that's fine. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan kita itu perusahaannya fundamentalnya baik. Saya a true believer of fundamentalist gitu. Jadi kan ada orang investasi keluar karena faktor technical, ada faktor rumors, ada faktor kadang-kadang persepsi tapi publik, betul. Bukan karena perusahaan itu sendiri. Bank-bank kita yang mengalami penurunan itu sehat-sehat semua, sesuai dengan standar internasional ya, sesuai dengan sangat Basel segala macam. Dari kalau saya technical sedikit, dari CAR-nya, capital adequacy ratio-nya bagus, dari net interest margin-nya bagus, loan to LDR-nya bagus, return on equity-nya bagus, return on investment-nya bagus, sangat bagus gitu. Tapi ya kembali lagi, buat saya itu pasti sebagai fundamentalnya baik, saya yakin seyakin-yakinnya ini akan kembali naik lagi. Saya yakin seyakinnya. Secara fundamental Anda meyakini itu, tapi kita kan juga tidak bisa menafikan ada persepsi publik. Nah, PR-nya Pak Menteri, bagaimana meningkatkan membangunkan trust dari publik di nasional terlebih dahulu sebelum kita bicara global. Nanti dijawab, kita jeda dulu sejenak, one on one akan kembali sesaat lagi. Kita tiba di segmen terakhir one on one, masih bersama saya Dwi Anggia dan masih bersama Pak Rosan, Kepala BPI Danantara. Pak Rosan, tadi kalau Anda berbicara soal
pasar itu berbicara soal fundamental ya, tapi kita nggak bisa pungkirin persepsi publik itu juga akan berpengaruh. PR-nya sekarang apa yang akan dilakukan Bapak sebagai kepala badan bicara Danantara untuk meyakinkan publik, menumbuhkan kepercayaan publik di tengah kondisi yang seperti ini. Kita tahu banyak kasus yang terjadi beberapa hari terakhir dan memori kolektif masyarakat terkait dengan investasi juga tidak bagus begitu ya. Tapi apa yang bisa dilakukan untuk meyakinkan publik di sini? Memang untuk membangunkan suatu trust kepercayaan kan tidak bisa overnight ya. Betul. Pasti ada tahapannya. Nah, tapi yang bisa saya pastikan kita akan menjalankan ini dengan salah satu dengan very transparent, dengan transparansi. Dan akan kita buktikan pertama dengan apa? Satu, kita akan mempunyai susunan dari board board of director-nya, tim-timnya itu adalah orang-orang yang kompeten, yang punya track record yang baik, kemudian expert di bidang masing-masing, akan kita tunjukkan. Jadi masyarakat bisa lihat, oh ini nih line up susunan dari boardnya, susunan dari yang lain-lainnya, komite investasi segala macam. Kan mereka masyarakat bisa melihat, oh ternyata yang dipilih memang yang orang-orang terbaik semua gitu. Nah, karena kembali lagi orang-orang ininya kan sistem kita sudah punya yang baik, tapi kalau orang-orangnya nggak kompeten, tidak punya integritas, ya percuma juga gitu. Nah, itu harapan kami dengan kita insya Allah nanti punya tim yang sangat baik, yang sangat kompeten, integritas tinggi, itu bisa membangun terus kepercayaan masyarakat dengan adanya tim-tim yang sangat-sangat baik ini. Dan itu bisa saya jamin. Tim yang kompeten, bebas kepentingan itu menjadi salah satu titik krusial kepercayaan publik di sana. Di tahap awal ada dana sebesar 20 miliar US dollar ya Pak ya. Bagaimana ini akan di leverage nanti untuk bisa menghasilkan lebih tinggi nilainya? Ya kembali kita juga sangat hati-hati ya dengan dana itu, dan kita tadi sudah kita diskusikan, kolaborasikan apa saja kita mau investasikan, tapi yang paling penting adalah yang mempunyai dampak ke anak cucu kita. Dan antara we invest in the future. Dan antara invest in the future. Gitu. Jadi itu yang menjadi pegangan kami juga. Mungkin saya nggak go into details lagi ya mengenai investasi itu, kita sudah bahas. Tetapi pada intinya ini adalah selalu yang disampaikan, ini adalah dana rakyat. Ini dana punya rakyat. Ini dana punya rakyat. Jadi rakyat berhak untuk ikut mengawasi Danantara ini. Dan kami sangat senang, sangat terima kasih, sangat terbuka untuk diawasi oleh siapa saja. Gitu. Oke. Danantara muncul, Danantara lahir di tengah kondisi ekonomi global yang naik turun nih, Pak. Geopolitik dan lain-lain. Kita tahu Amerika dengan Cina perang tarif segala macam. Secara ekonomi pasti akan berdampak ke Indonesia. Bagaimana peluang atau mungkin Bapak mengukur juga risk atau threat dengan kondisi saat ini? Ya memang ini kalau yang sifatnya global kan itu di luar, beyond our control ya, di luar kontrol kita. Ada geopolitik yang tensinya makin meningkat, ya kan, geoekonomian juga makin meningkat tensinya. Tapi dengan adanya Danantara ini justru kita mempunyai kemampuan dari diri kita sendiri. Kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri pada saat kita mau investasi, pada saat kita ingin menciptakan lapangan pekerjaan. Karena kalau soal pekerjaannya, proyeknya kita sangat banyak, kita opportunity-nya sangat banyak. Tapi kendala kita yang selama ini ada apa sih? Kemampuan untuk pendanaan kita, yang dari diri kita sendiri. Nah sekarang kita ada nih, kita punya. Jadi kita tidak hanya tergantung nasib kita misalnya investasi dari luar saja gitu. Enggak, kita juga punya kekuatan sendiri. Jadi ini bikin kita confident. Jadi justru dengan ini kita, dengan ada Danantara ini mengurangi ketergantungan kita terhadap hal-hal yang di luar kontrol kita. Jadi target-target yang kita capai itu bisa kita prediksi lebih baik dan bisa menghasilkan pertumbuhan perekonomian yang lebih meningkat ke depannya. Cita-citanya menciptakan lapangan pekerjaan untuk Indonesia yang lebih baik. Kalau boleh nih, saya kasih ruang untuk Pak Rosan berbicara ke masyarakat, menjamin bahwa ini
memang diawasi oleh publik, tapi dari pengelola Danantara sendiri akan menjamin bahwa ini akan berikan semaksimalnya untuk benefit bagi publik dan bangsa ini. Silakan Bapak berbicara. Oke. Saya sebagai pimpinan dari Danantara, saya berikan jaminan bahwa di bawah kepemimpinan saya, kita akan jalankan ini dengan baik, dengan benar, tidak ada kepentingan sendiri, tidak ada benturan kepentingan, dan saya pastikan juga tim di bawah kita dengan sistem yang kita bentuk akan melakukan pekerjaan ini secara profesional. Jadi itu yang bisa saya janjikan. Dalam perjalanannya tentunya kami juga selalu terbuka untuk mendapatkan masukan, inputan, feedback dari seluruh masyarakat yang ada. Karena hanya dengan begitu Danantara bisa menjadi lebih baik dan memberikan asal manfaat yang luar biasa kepada seluruh rakyat Indonesia. Oke, luar biasa. Kalau boleh bicara, pesan khusus ada nggak sih Pak dari Pak Prabowo kepada Pak Rosan ketika diberikan tanggung jawab besar ini? Pesannya itu yang tadi saya sampaikan, adalah Danantara ini jalankan dengan tata kelola perusahaan yang benar, good governance, transparansi, dengan akuntabilitas yang tinggi, dengan penuh kehati-hatian, dan lakukan dengan integritas. Itu pesan beliau. Oke, baik. Luar biasa. Terima kasih sekali Pak Rosan, di tengah kesibukan Anda yang luar biasa. Kami yakin ada banyak sekali permintaan untuk wawancara untuk menjelaskan Danantara ini makhluk seperti apa. Mudah-mudahan tadi bisa menjawab semua pertanyaan publik yang muncul. Mulai dari bagaimana sistem pengawasan yang sudah dijelaskan bahwa BPK, KPK, Kapolri, dan juga Jaksa Agung akan menjadi board yang akan mengawasi ini. Dan audit bisa dilakukan ya Pak ya. Saya akan kasih sedikit conclusion sedikit biar publik kembali bisa menyerap ini. Semua bisa diaudit, bahkan juga diawasi dari DPR di sini, kemudian pemerintah juga chip in langsung di sini, artinya kita punya confidence, rasa percaya diri ya Pak ya, untuk melakukan bisnis ini dengan baik dan juga kuat untuk mencapai goals-nya. Tinggal kita mengajak masyarakat mendukung niat baik dari pemerintah, mudah-mudahan bisa tercapai. Tadi Pak Rosan sudah memberikan jaminan, ini disaksikan 270 juta masyarakat, bagaimana ini jadi tanggung jawab yang besar untuk kemajuan Indonesia, memajukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja. Terima kasih sekali lagi Kepala BPI Danantara, Rosan Perkasa Roslani. Terima kasih, selamat malam. Saya Dwi Anggia, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di One on One malam ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.